Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Belajar. Di video kali ini saya akan kembali membahas materi soal-soal ujian kedinasan dan CPNS tahun 2022, yaitu soal tes karakteristik pribadi. Soal tes karakteristik pribadi ini adalah tes yang mirip dengan tes teman-teman yang sudah ujian dari hari 5 sampai 6 kemarin. Oke ya teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ini, ada baiknya ini datangnya dari Sobat CPNS. Kalau kalian berminat dan bagi teman-teman yang belum ujian, saya sarankan kalian untuk ikut tryout untuk mempermantap ya dari semua pelajaran yang kalian pelajari dan bisa mengukur sampai di mana kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal. Ini Sobat CPNS dia begitu banyak menyediakan paket out sehingga saya harapkan kalian ini bisa ikut di sini. Dari sekian paket tryout yang ada ini, tryout ini dia menyediakan sampai 10 paket, ini bisa diulang-ulang dan akun kalian akan aktif selama setahun. Selama itu kalian juga bisa lakukan berulang-ulang juga, dan pada saat hasil akhir itu kalian bisa melihat hasilnya tes yang kalian lakukan. Ini hasil tesnya kan di sini. Oke ya, adik-adik sekarang kita cukup sampai di sini. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah pelayanan publik. Pada hari pertama sehari bekerja, sebagai seorang staf pelayanan publik, seorang ibu mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Sari? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. D. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. E. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Sari bekerja di sana. Oke ya teman-teman sekalian, bahwa kunci dasarnya di sini untuk mengarah poin tinggi dari soal TKP ini, saya sudah bilang tadi bahwa kunci utamanya adalah kita harus bisa menjawab profesional, bekerja dalam profesional. Jawaban yang tepat untuk soal ini itu ada pada A ini teman-teman sekalian. Ini adalah jawaban yang sangat profesional dalam kerja profesional. Ini poinnya tinggi. Kalaupun ada diragu dengan ini, Anda bisa menjawabnya di sini. Ini mungkin saja ini dia 5 poin, ini 4. Nah, ini bisa saja kita latih nih. Kita nanti lihat dulu nilai poinnya sebenarnya untuk soal nomor 1 ini. Nah, ini tepat ya. Ada sekarang ternyata jawabannya yang bagus, nilai poinnya itu ada pada A ini, yaitu 5. Terus ini B itu ternyata 4 ya. Yang lain dia sudah berurut. Soal nomor 2. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pencinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman yang lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga keputusan yang diambil menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Ya, adik-adik sekalian ya, sama juga dengan nomor 1 tadi, ini masalah jejaring kerja. Dan Anda mau dapat poin yang tinggi ya harus bisa menjawabnya ini dengan profesionalisme kerja yang tinggi. Maka seandainya kita sebagai anggota pencinta alam, sebaiknya yang kita lakukan itu, kalau kita mau ini adik-adik sekalian poinnya tinggi itu ada sama ini B.
mengajak dialog secara personal. Ini tinggi poinnya ini. Kalaupun adik-adik ragu dengan jawaban ini, adik-adik sekalian bisa jawab di sini, di C ini. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga keputusan yang diambil menjadi kesepakatan bersama. Ini bagus juga. Tetapi yang paling tinggi kayaknya ini yang 4. Kita lihat dulu berapa poin dari semua jawaban ini. Ternyata kan poin yang tinggi itu ada pada B ini, jawaban yang proporsional 5 ini. Kemudian dia jawabannya di C ini 4 ini. Yang lain ini A ini 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang sosial budaya. Tetangga Anda baru saja mendapat ganti rugi atas tanahnya yang terkena proyek jalan tol. Meskipun telah memiliki mobil, tetangga tersebut memutuskan untuk membeli sebuah mobil baru lagi dengan dana yang baru saja mereka cairkan. Keesokan harinya, tetangga Anda yang sama ini mengetuk pintu rumah Anda dan menyatakan bahwa mereka ingin meminjam uang untuk keperluan berobat anak bungsunya. Apa yang Anda lakukan? A. Meminjamkan uang yang dibutuhkan karena mungkin saja mereka memang sedang membutuhkan itu. B. Meminjamkan uang tersebut dan memberikan tenggat waktu yang jelas. C. Mengatakan bahwa tidak memiliki uang dengan jumlah yang dibutuhkan mengingat mereka lebih kaya. D. Menanyakan apakah ada masalah dengan uang ganti rugi yang baru dicairkan kepada mereka. E. Menyatakan minta maaf karena tidak bisa meminjamkan uang kepada tetangga tersebut. Ya, lagi-lagi ya teman-teman sekalian, kita dibutuhkan tindakan yang profesional dalam mengambil sikap. Nah, ini kan tetangga kita ini sudah dapat duit, sudah cairkan, beli mobil lagi pada sudah punya mobil. Terus besoknya anaknya sakit ya, datang pinjam uang. Kira-kira apa yang kita harus lakukan ini? Jawaban yang proporsional ya untuk soal ini ada di sekalian itu ada pada ini ya. Yang paling tinggi sebenarnya poinnya ada di sini, di A ini. Meminjamkan uang yang dibutuhkan karena mungkin saja mereka sedang membutuhkan itu. Kalaupun ada dia ragu di sini dan ini kayaknya tidak ada ketegasan di sini, bisa ada jawab di sini. Di B. B ini kan meminjamkan uang tersebut dengan memberi tenggat ya. Ini ada keraguan-keraguan. Karena apa? Sudah dapat duit tuh dari proyek jalan tol ini ya kan, tidak mungkin tidak ada uangnya untuk berobat ya, sehingga dapat dia kasih syarat nih untuk pinjam uangnya. Oke, kalau begitu kita cari dulu berapa nilai sebenarnya poin dari tiap jawaban ini. Ini kan ternyata poinnya begini ya. A itu dia punya 5, B4 ini 3 di sini, B2. Adik-adik sekarang kita bisa saja berbeda jawaban sini. Yang jelas ini semua soal ini, semua jawaban ini ada poinnya. Tapi kita dibutuhkan jawaban yang proporsional dalam bekerja. Ya, kita butuh nilai poin tinggi. Oke, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Adik-adik sekalian, sebelum kita bahas ini nomor 4 ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan kepada teman-teman yang baru singgah mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru yang kami upload. Ya, kita ya lanjut ya nomor 4 ya. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Dia mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Oke, dari sekarang ya.
Kita butuh tindakan yang proporsional lagi begitu ya. Nah, ini kan masalah teknologi dan informasi. Seandainya kita umpamanya dalam kasus ini, kita ini termasuk orang yang terbatas dalam teknologi, maka jawaban yang paling tepat untuk ini dapat meraih poin tertinggi itu apa sama ini deh. Nah, ini ada sama C ini. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan tim sistem informasi. Ini poinnya tinggi. Nah, kalau umpamanya dia sekalian ragu dengan ini juga jawaban dan ini, sebaiknya jawab di sini. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. Coba kita lihat bagaimana poin dari setiap jawaban. Nah, kan begitu ya. Nah, ini juga bagus di A ini poinnya 4. Yang paling tinggi ini C, melakukan update sesegera mungkin ya. Intinya di sini. Kemudian yang lain turun nih di E3 mempelajari cara, ini bagus juga. Masih tinggi di atas nih. Saya dan tim sedang melaksanakan lembur untuk persiapan sebuah acara di instansi saya. Akan tetapi salah seorang dari anggota tim tiba-tiba menyatakan akan pulang terlebih dahulu. Sikap saya titik-titik. A. Menyampaikan kepada anggota tim lainnya apakah memberi izin atau tidak. B. Memaksa rekan tersebut untuk tetap tinggal dan mengerjakan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. C. Memberikan izin karena jika dipaksa tetap tinggal juga tidak memberi kontribusi apapun. D. Memberikan iming-iming hadiah agar rekan tersebut tetap mau tinggal. E. Memberikan nasihat untuk tetap tinggal dan mempertimbangkan keinginannya tersebut. Ya, adik-adik sekalian, ini bisa tebak ya. Ini kira-kira jawaban yang bagus dengan nilai poin tinggi ini untuk soal nomor 5 ini. Kalau kita lihat kasusnya ini adik-adik sekalian, maka jawaban yang paling bagus untuk soal ini itu ada sama ini. E. Memberikan nasihat untuk tetap tinggal dan mempertimbangkan keinginannya tersebut. Ini tinggi poinnya. Nah, kalau yang lainnya yang seandainya kita ragu dengan ini, kita bisa jawab di sini. Nah, ini di A sini. A. Menyampaikan kepada anggota tim lainnya apakah memberi izin atau tidak. Ini bagus juga. Nah, ini kemungkinan 4 dia ini. Coba kita lihat. Nah, poinnya kan di sini ya. Yang bagus itu kan di A, ini kan 4. Terus 5 ini kan di E ya. Nah, ini bagus. Kira-kira ya, dia ada sekarang kunci utamanya dalam menjawab soal-soal seperti ini telah maknanya apa yang dimaksud dengan soal itu, terus jawabannya ini yang kira-kira bagus ya. Tidak merugikan pihak ketiga, tim sendiri dan pribadi sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6, anti radikalisme. Baru-baru ini melalui salah satu mimbar keagamaan, seorang tokoh mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah dianggap sama seperti kitab suci di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 tidak lagi boleh dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan orang melebihi kitab suci agama. Sebagai salah seorang pendengar ceramah tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan pertanyaan kritis terhadap pandangannya itu di sesi tanya jawab. B. Menegur penceramah tersebut dan memberikan saran untuk tidak melanjutkan ceramahnya. C. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terdekat di wilayah tersebut mengenai isi ceramah yang disampaikan. D. Menghubungi secara rahasia penceramah tersebut setelah acara selesai agar dia dapat lebih berhati-hati dalam mengangkat isu. E. Meskipun tidak penuh, namun saya sepakat dengan sebagian yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Adik-adik sekalian, ini kasusnya tentang radikalisme ya. Ini efek juga banyak nih. Jadi sikap yang paling bagus untuk semua pihak ini adalah kita harus serahkan kepada pihak yang berwenang kalau ada kasus yang seperti ini. Jadi jawaban yang cocok sebenarnya adik-adik sekalian itu ada sama ini, C. Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terdekat di wilayah tersebut mengenai isi ceramah yang disampaikan. Secara hukum ini yang berhak sebenarnya, ya, yang punya wewenang itu untuk menegur penceramah yang ada kecenderungan radikal itu adalah
pihak yang berwenang ini di daerah tersebut. Nah, kalau Anda adik-adik mau juga tidak mungkin dia ragu dengan jawaban C ini, bisa jawabnya di sini. Menghubungi secara rahasia pencerahan tersebut. Ini juga agak tinggi poinnya. Nah, ini mungkin 4 dia poinnya ini. Di atas ini 5. Coba kita lihat nilai poinnya dari setiap jawaban. Nah, kan kita bisa lihat ya, adik-adik bisa lihat di sini ternyata poin yang tinggi itu ada sama C ini 5 poin. Nah, kemudian di D ini 4 poin. Oke ya, jadi sekarang cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.